Matius 13. Matius 13 itu tentang perempuan Samaria, ya kan? Anda tolak enggak? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu dulu bang. Tolak atau tidak? Matius 15 ya tadi ya? Yes. Nomor 24. Barang siapa yang menolak, ayo kita lihat siapa yang menolak Yesus, Anda atau saya? Perempuan Kanaan yang percaya ya. Oke, maka datanglah doa. Oke, aku diutus. Tidak. Tetapi perempuan itu sedang mendekat menyembahku, maka Yesus menjadi dekat. Firman-Mu jadilah. Itu ayat 4. Bang Handi noise. Bang Handi noise. Oke, lanjut Awes. Itu tentang perumpamaan tentang perempuan Samaria. Aku Ya, diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuannya Anda tolak enggak itu? Tapi baca dulu dari atas bang, itu tentang apa? Iya, dia kan sudah mengatakan tidak patut roti yang diperuntukkan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Anda tolak enggak itu? Ya. Kalau saya nggak tolak. Saya percaya beliau hanya untuk Bani Israel. Anda kalah satu langkah kan? Benar nggak? Oke. Kemudian yang kedua, baca dari atas bang. Oke. Anda nolaknya kan? Nah, kemudian yang kedua, kita lihat di dalam Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17. Yes. 17. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Saya juga menerima itu, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Anda percaya enggak? Anda tolak enggak Yesus itu adalah utusan Tuhan? Oke, dibaca lagi ayat 9 sampai 10. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10 ya. Oke. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, aku percaya Yesus berdoa hanya untuk mereka, Bani Israel. Tetapi untuk mereka saja aku berdoa, yang telah kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nomor berapa lagi? Ayat 10. 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, terus apa lagi? Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Anda percaya enggak? Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Terus masalahnya di sini apa, Pak? Saya yang bertanya sama saudara, kalau saya percaya ini 100% saya percaya ini. Anda sendiri percaya enggak? Berarti abang percaya bahwa di ayat 11 itu, dan aku tidak ada lagi dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada dalam dunia ini dan akan datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti mereka. Berarti abang percaya itu dah?
Saya tidak menolak, saya percaya. Apa masalahnya? Bahwa itu diartikan, coba pahami ayat 11. Saya paham. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini. Yes, Yesus terangkat ke langit. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ya, murid-muridnya tidak ikut terangkat. Dan aku datang kepadamu. Betul, Yesus datang kepada Tuhan. Peliharalah mereka dalam namamu. Yesus minta kepada Tuhannya agar memelihara muridnya. Namamu yang telah engkau berikan kepada aku. Betul, Yesus mengenal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak mengajarkan tentang Tuhan-Tuhan lain. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Betul, Yesus muridnya dan juga Tuhannya itu satu. Saya percaya ini. Berarti abang percaya bahwa Yesus sama Bapa itu atau sama Allah itu satu? Satu misi, satu ajaran. Saya percaya. Satu misi, satu ajaran. Berarti yang diajarkan Yesus itu benar ya? Benar. Oke, benar. Yes. Jadi kenapa ketika Yesus menyuruh untuk mengikut dia, orang abang tolak? Loh, siapa yang menolak? Itu Yang menolak itu Anda, bukan saya. Oke. Jadi abang sekarang mengikut Yesus? Saya mengikut pola keagamaan Yesus. La ilaha illallah. Nah, Tidak udah ada kan? Tuhan selain Allah. Yesus Abang Rasulullah. Abang mengikuti ajaran Yesus. Saya mengikuti ajaran Yesus. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Saya Abang ikut. percaya Yesus. Oke. Saya percaya dia adalah Rasul Allah. Oke. Itu Yohanes 7:8. Murid-muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku utusan. Murid-muridku percaya engkau mengutus aku. Aku utusan. Itu iman muridku. Bang Suma menolak enggak? Tidak, saya percaya dia utusan Tuhan. Nah, Anda sendiri percaya enggak kalau dia adalah utusan Tuhan? Berarti ini abang setuju ya? Saya tanya dulu, Anda percaya enggak kalau dia utusan Tuhan? Berarti abang setuju ya di sini? Loh, lah, saya sudah katakan saya setuju. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda percaya enggak kalau Yesus itu utusan? Kayak gini. Nanti kan? Berarti Anda menolak, Anda kalah 2 langkah. Oke? Anda menolak kalau Yesus itu utusan Tuhan. Saya tidak menolak. Saya beriman bahwa dia adalah utusan Tuhan. Ingat, Anda sudah 2 langkah kalah dari Bang Subah. berarti karena abang tadi bilang ya, bahwa abang percaya dan mengikuti ajaran Yesus ya? Alamak, saya percaya Yesus itu Rasul, utusan Tuhan. Yesus menyembah kepada Allah. Aku menyembah kepada Allah. Yesus mengajarkan dirinya Rasul. Aku beriman dirinya Rasul. Anda menolak. Berarti abang percaya dong yang di Yohanes 1 itu firman yang telah menjadi manusia. Saya percaya. Oke. Apa masalahnya rupanya? Berarti yang dikatakan firman yang telah menjadi manusia ini siapa? Yesus. Nah, Yesus. Terus apa masalahnya? Oke, abang percaya kan? Oke. Gini. Saya Pada percaya. mulanya, oke. Tunggu, Bang. Pada mulanya adalah firman. perkataan. Firman Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Oke. perkataan ini adalah Tuhan sendiri. Bersama- Kalam nafsi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia Tuhan tidak ada yang sesuatu menjadikan apapun segala yang sesuatunya terjadi. itu melalui firman. Oke. Tidak ada masalah. Berarti abang kan tadi abang bilang bahwa firman itu yang percaya yang telah menjadi manusia. Tadi saya Benar sekali. Innama amruhu Tadi saya- ita arada say'an ayyakula lahu kun Oke, fayakun. tadi saya tanya sama abang yang firman yang Anda telah cuma menjadi mengguliti manusia. saya sendiri bertanya kepada Anda sudah 2 kali. Anda itu langkahnya salah. Pertama menolak Yesus. Yang pertama, yang kedua sekarang menolak lagi. Oke. Ah, Saya sudah oke-oke dapat aja jawaban terus. dari abang. Firmannya, abang kan percaya sama Yesus itu ya? Oke. Hanya Anda yang abang tidak percaya, berarti kalau abang saya percaya. Oke, di Yohanes 1 itu firman yang telah menjadi manusia.
Tadi saya tanya abang siapakah firman yang telah menjadi manusia itu? Yesus. Jawab abang adalah Yesus. Oke. Iya. Anda sendiri Ya. percaya nggak? Oke. Oke. Jadi, Miring apakah Anda ini. percaya- Oke aja terus. Ditanya oke. Ditanya Oke, oke. Berarti abang percaya di Yohanes 1 Bang ayat ngeyel. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dong. Saya percaya segala sesuatu itu berasal dari firman Tuhan. Beh, parah bah. Bedakan segala sesuatu itu berasal dari firman Tuhan, bedakan sama firman yang telah menjadi manusia. Bedakan bang, bedakan. Gepeng Anda ini. Abang kejebak sendiri dong. Berarti Tidak abang ada, Anda kejebak nggak akan sendiri. pernah berhasil menjebak saya. Saya orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nggak bisa Anda jebak saya. Nggak bisa. Berarti abang kejebak sendiri sama jawaban abang Apa? sendiri. Coba Anda jebak saya. Coba. Yang mana Anda bisa jebak saya di Abang sini? tadi bilang ya bahwa firman yang telah menjadi manusia. Firman itu, menjadi manusia. Oke. Apalagi? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu telah bersama-sama Iya. dengan Allah dan firman itu Oke. adalah Allah. Oke, Ya, firman terus? itu adalah Allah. Ya terus? Yang saya tanya abang tadi firman yang telah menjadi manusia itu yang menjawab itu Yesus ya. Iya. Oke, berarti siapakah Yesus itu? Yesus Berarti itu adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Apa sih? Ayat 1. Gila Yohanes orang 1 ini. ayat 1, pada mulanya adalah firman. Gila Firman Anda itu. Firman dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang dimaksud di sini adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Oke, sifat Orang ya. sakit, stres. Oke, abang bilang sifat ya. Iya, memang Pada mulanya sifat. Bersama-sama dengan segala terus? sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia Jadi siapa? segala sesuatu- Dia siapa di Apakah situ? dia sifat? Dia siapa? Oke. Dia siapa? Oke. Dia siapa? Oke. Parah Anda penyembah manusia ini. Berarti kejebak sendiri dong ya. Mana yang Anda bisa jebak saya? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini belum jadi daging, kucluk. Nanti di data nomor 14 baru firman itu menjadi daging. Tuyul. Nah, firman itu Parah kali Anda ini. Firman itu menjadi Dengarkan saya. Mute dulu ini si kucuk ini. Host, mute. Dengarkan saya. Berarti kejebak. Tidak bisa kau jebak saya, wahai murid Paulus, penyembah setan. Tidak bisa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Yesus. Memuntaku. Yesus nanti ada di data nomor 14-nya jadi daging nyoknyang Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini adalah Allah. Dan tanpa Dia tidak satupun yang telah dijadikan. Segala yang telah ada semua dijadikan dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dia di situ adalah Allah. Yesus pula. Yesus jadi daging nanti di data nomor 14. Nomor 4-nya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dia di sini siapa? Allah. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak ada menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah tuh, namanya Yohanes. Tuh baca tuh. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Yesus mengajarkan dirinya sebagai apa? Terang, bukan gelap. Maka percaya kepada Yesus. Dia adalah rasul utusan. Ia bukan terang itu, tapi harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, tetapi telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang sebagai pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi daging. Nah, itu baru Yesus. Itu baru Yesus. Jadilah daging. Jadi daging Dia. Untung nggak jadi pelepah pisang. Yesus itu makanya dikatakan dalam Yohanes 8:42,
Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dia menjadi manusia, menjadi ciptaan, menjadi anak manusia karena firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya dikatakan pada mulanya Yesus itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya sifat berkata-kata yang melekat pada diri Allah itu adalah Allah. Ketika Allah mengatakan, wahai Maria, ya paman, hamillah engkau wahai Maria. Hamil dia. Lahirkanlah seorang manusia bernama Yesus. Melahirkan dia. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman yang terlontar keluar dari mulut Allah. Diantarkan Gabriel kepada Maria. Diantarkan Roh Kudus kepada Maria. Begitu datang Roh Kudus ketuk pintu dia. Tok, 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 tok. Maria, iya paman. Sesungguhnya aku ini adalah Gabriel. Aku adalah Roh Kudus yang datang membawa kabar gembira kepadamu. Apa itu? Engkau akan hamil. Jangan. Aku belum pernah disentuh oleh laki-laki. Tidak. Sesungguhnya yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Apakah batal firman Tuhan? Tidak. Apa yang terjadi? Maria hamil. Lalu melahirkan manusia. Jadi Yesus ini pada mulanya adalah firman. Oke, jadi manusia Yesus itu pada mulanya adalah firman, bukan firman mulut Tuhan yang turun ke bumi, tidak. Makanya Anda itu sangat keliru mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma. Apa pula Tuhan menjelma? Itu ajaran paganisme Roma Yunani. Yang benar adalah firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Aku Tuhan menginginkan Maria hambaku hamil. Hamil Maria, lalu melahirkan seorang anak bernama Yesus. Melahirkan dia. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Jangan kau mengatakan Anda bisa jebak saya. Tidak, Anda nggak bisa menjebak saya. Saya tidak bisa. Walaupun Yohanes 1 sampai nomor 37 ini adalah himne Plato, ini filsafat Yunani tentang logos, Anda tidak akan pernah berhasil menipu saya. Saya ini orang yang penuh dengan Roh Kudus. Anda harus tahu itu. Dalam hati saya, dalam batin saya penuh dengan Roh Kudus yang datang kepada dunia mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi Anda nggak bisa menyesatkan saya seperti Anda menyesatkan dan seperti Anda disesatkan gereja. Paham? Anda tidak percaya kan kalau Yesus itu adalah manusia ciptaan yang pada mulanya berasal dari firman. Anda sudah 3 kali kalah di situ. Anda lah penolak Yesus itu. Nah, yang terakhir sebelum saya pamit, Yesus mengatakan dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 36 mengenai kesaksiannya. Apa kata Yesus? Ini Anda baca supaya Anda itu bisa sehat, Bung. Ini yang terakhir. Anda sudah 3 kali langkah kalah. Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku berupa mukjizat, tanda-tanda, kekuatan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya. Supaya aku melaksanakan semua mukjizat itu. Pekerjaan itu juga kukerjakan hari ini, sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Pertanyaan saya, Udah kabur dia, Bang. apakah ente percaya bahwa semua mukjizat yang Yesus lakukan itu membuktikan agar orang-orang percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah? Percaya atau tidak? Percaya aku, Bang. Nah, gitu dong. Percaya. Nah, kalah dia kan. Soalnya dia kabur, Bang. Jadi aku jawab. Langkah keempat kabure. Gara-gara Bang Abang Zuma bilang bilang. sebelum saya pamit, Abang bilang gitu, jadi kabur dia duluan. Maksudnya 4 poin. Siapakah yang menolak? Kan tadi dia bangga-bangganya tuh di Yohanes 17:8 kan, dia bawa Yohanes 8, Yohanes 8, 17:8. Baca nomor 9-nya, baca nomor 11-nya, Bang. Nomor 11 apa rupanya di sana? Oh, di situ dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dunia ini, dan mereka masih ada di dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu yang kau telah berikan kepadaku, supaya mereka percaya sama seperti aku dengan kita bertiga, dan seterusnya. Kubilanglah sama dia, yang percaya Anda atau saya kepada Yesus? Yang pertama dia nggak percaya,
yang kedua dia nggak percaya, yang ketiga nggak